wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Nah, baik, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Harus siap dan tetap semangat. Baik, kita akan memulai pada pembelajaran hari ini yaitu dengan melanjutkan tema sebelumnya. Hari ini kita akan melanjutkan yaitu pada tema 8, subtema 3 pada pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, baik, sebelumnya kalian sudah mempelajari bagaimana cara untuk mengetahui informasi penting pada membaca judulnya saja pada teks non-fiksi. Apakah masih ingat? Nah, hari ini kita akan mengidentifikasi dan menyajikan informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi. Nah, apakah ada yang masih ingat cara untuk menyajikan atau mengidentifikasi informasi penting pada sebuah teks non-fiksi? Ya, betul. Yang pertama yaitu kita dapat mencari gagasan pokok atau ide pokok dari setiap paragraf. Lalu yang kedua adalah membuat daftar pertanyaan atau membuat kata kunci, yaitu kata-kata penting yang dirasa itu merupakan informasi penting dalam sebuah teks non-fiksi. Lalu cara yang ketiga, kita dapat menggarisbawahi kata penting atau informasi penting yang terdapat pada sebuah teks non-fiksi. Ya, dan selanjutnya yang terakhir, untuk menghasilkan tulisan yang menarik dan dapat dipahami, kita dapat menyajikan ke dalam berbagai bentuk. Yaitu yang pertama, kita dapat membuat diagram atau tabel. Lalu yang kedua, kita dapat menyajikan informasi penting ke dalam bentuk visual atau gambar. Lalu selanjutnya kita dapat menyajikan ke dalam peta pikiran. Dan yang terakhir kita dapat menyajikan dalam bentuk ringkasan atau rangkuman. Nah, selanjutnya Ibu memiliki di sini mengenai teks gerhana bulan. Kita baca bersama-sama ya. Gerhana bulan. Gerhana bulan merupakan suatu peristiwa yang terjadi di mana kedudukan matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus, sehingga bayangan bumi menutupi sebagian ataupun keseluruhan bulan. Proses terjadinya gerhana bulan ini dimulai saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan pada saat garis yang sama. Hal ini mengakibatkan sinar matahari tidak sampai ke bulan karena terhalang oleh bumi. Gerhana bulan ini bisa terjadi karena pada saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan dalam posisi sejajar seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Padahal demikian, bumi akan menghalangi sinar matahari yang menuju ke bulan, sehingga permukaan bulan akan tertutupi oleh bayangan bumi. Proses terjadinya gerhana bulan ini lebih lama jika dibandingkan dengan matahari. Meskipun perbedaan waktunya hanya beberapa menit saja, seperti halnya gerhana matahari. Proses terjadinya gerhana bulan ini sebagai berikut. Yang pertama, dimulai ketika bulan yang bersinar terang tiba-tiba tertutup sedikit demi sedikit oleh bayangan hitam. Bayangan hitam tersebut adalah bayangan dari bumi. Selanjutnya yang kedua, setelah itu lama-kelamaan bulan yang bulat akan tertutup semakin banyak hingga bulan hanya terlihat sebagian dan semakin lama bumi akan terlihat menyabit. Lalu yang ketiga, setelah bumi menyabit, lama-kelamaan bulan akan tampak menghilang karena tertutup oleh bayangan bumi. Saat inilah kita tidak dapat melihat bulan. Bulan seperti menghilang. Lalu yang keempat, setelah bulan tertutup semua dan tampak seperti menghilang, kemudian kita akan menyaksikan bulan kembali muncul dari arah pertama kali bulan menghilang. Munculnya bulan ini dimulai dari bentuk bulan sabit
Setelah itu bulan tersebut semakin lama akan semakin terlihat setengah, dan semakin lama akan semakin utuh sehingga tampak seperti semula. Dari bacaan tersebut, informasi apa saja yang terdapat pada setiap paragraf? Ya, betul. Pada paragraf pertama misalnya, informasi penting yang ada pada paragraf pertama adalah gerhana bulan terjadi pada saat kedudukan bulan, bumi, dan matahari itu membentuk garis lurus. Selanjutnya, kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari. Selanjutnya, kita dapat menampilkan atau menyajikan pada informasi visual seperti pada teks berikut. Nah, selanjutnya coba kalian mengisi pada paragraf kedua, 3, dan seterusnya. Kalian bisa mengisi apa saja informasi yang penting, lalu dapat menyajikan informasi tersebut ke dalam bentuk gambar atau visual. Nah, baik, coba sekarang kalian perhatikan poster berikut. Coba kalian perhatikan dan simak baik-baik apa saja kira-kira informasi yang terdapat pada sebuah poster tersebut. Lalu kalian dapat mengerjakan di LKPD yang sudah Ibu kirim. Jadi pada hari ini kita telah mempelajari apa saja? Iya, kita telah mempelajari mengenai cara atau menyajikan informasi penting pada sebuah teks non-fiksi. Kita dapat menyajikan informasi tersebut ke dalam beberapa bentuk, yaitu yang pertama ada kita dapat menyajikan mengenai gambar atau visual ke dalam bentuk gambar. Lalu yang kedua, kita dapat menyajikan pada peta pikiran. Lalu kita dapat menyajikan dengan ringkasan atau rangkuman agar mudah dipahami. Nah, baik, hari ini kita cukupkan saja. Jangan lupa nanti tugasnya Ibu kirimkan di Google Classroom atau WhatsApp group. Kalian kerjakan tugasnya, lalu kirimkan jawabannya saja ke Google Classroom. Siap? Nah, baik. Mungkin cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan, tetap semangat untuk pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.